Halo Sobat Mobile Legends yang terkece tersolid. Ayo, ini panggilan alam untuk kalian like, untuk kalian share, buktikan kekuatan dari netizen Mobile Legends. Bang, bang. Langsung kita masuk ke dalam game di match pertama untuk MPL Season 6 Aura Fire versus EVOS Legends. Ini dia Land of Dawn, udah kita lihat ada 3 wave minion. Sementara REKT juga udah on the way menuju lane-nya. Sementara Kyle dengan Elise yang layaknya seperti burung ya, tapi Pendragon agresif banget ya. Udah sampai sana loh, dia ngebut banget. Tapi kali ini kita lihat REKT bakal berada di dalam rumput terlebih dahulu. Dia nggak bakal langsung ke arah clearing minion, tapi lebih fokus ke arah Alice. Yang sedangkan Kira melakukan clearing minion cukup cepat di arah bottom lane. Pergerakan dari REKT yang mengganggu sekali bisa dibilang. Kalau misalnya terlalu jauh nggak dapat EXP, sedangkan baca di arah depan mengganggu seorang Phoenix. Phoenix cuma punya smart missile, dia nggak punya ejector. Mungkin beda cerita kalau seorang Phoenix punya ejector itu bakal bisa diganggu banget dari seorang Bajan. Tapi Bajan bakal coba dipaksa, masih bisa kabur Bajan kali ini. Dan di arah top lane bener-bener di rumput dua-duanya walaupun udah kegatelan. Tapi ternyata Kyle yang terlebih dahulu mendapatkan level 2 ketimbang seorang REKT. Dengan puppet stringnya mengganggu seorang Kyle harus mundur. Dan kalian bisa nonton MPL. Oh my god! Ini bottom lane Kira berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu 40. Iya ini dia, tapi Fans juga udah mendapatkan gangguan dari Bajan. Bajan dimandiin dari belakang, udah ada ejector, dilempar lagi ke dalam kerumunan. Elisnya down di bagian atas, tapi ternyata Bajan bisakah dia bertahan? Ternyata tidak, harus pulang juga ibu kos ini ya. Terlalu cepat. Bajan memencet sebuah tombol Purify baris oke. Fans bakal coba fokus dengan Purify-nya, masih coba untuk bertahan. Sedangkan ada Mountain Shocker di arah top lane. Fans sudah level 4, ada stiker M1 dari seorang REKT sang juara M1. Oh my god, sepertinya sedikit ada kendala teknis baris oke. Kita bakal bacakan kembali pantun-pantun ke kalian. Dan ini ada yang dari Dimas Paleka. Cuma DM gua pantun, tanda seru. Ya kan? Apa tuh? Pause dari Aura Fire. Sepertinya Aura Fire ada sedikit kendala, kita bakal coba menunggu. Wih, akhirnya nih ada nih untuk Aura nih Ji ya. Apa? Dari Lingga nih. Kura-kura pakai koyo. Cakep. Aura, yuk bisa yuk, mantap. Iya. Ini juga ada nih dari Valisuddin Dava untuk Aura Fire. Jalan-jalan ke rumah Doyok. Cakep. Yuk bisa yuk. Sama rumah semua. Doyok ya. Bentar. Ini lu berdua rumahnya sampingan, bisa sama begitu. Nah, kalau ini dari EVOS Family. Ya kan, jalan-jalan sambil keliling. Cakep. Kelilingnya tak pakai roda. Cakep. Kalau Wan udah pakai link, Cakep. Aura Fire pasti bercanda. Wih. Dari Nanda Cabix. Nanda buset, Nanda tercabik-cabik kan. Ini dari fans Aura. Jalan-jalan ke Kota Padang nampak bukit berbaris-baris. Hey EVOS, jangan bakapalo gadang nanti kalah malah nangis. Wah bisa begitu pantunnya. Wah demen nih. Asik udah ada saywar kayak gini. Ini saywar dan kayaknya gue bentar lagi dapat makanan nih. Oke, terima kasih Reja. Kita bakal share dulu ya. Ini kayaknya langsung rame lagi nih dari Aura Fire nih ya. Jalan-jalan pakai Slayer, pergi beli pulsa. Semangat terus untuk Aura Fire, kalian pasti bisa. Oke, itu dia, makasih teman-teman yang udah langsung nongol di kolom DM kita nih ya. Kita bacain semuanya, mari kita berteman. Yang mau follow juga sok atuh, yang pastinya nih pantun-pantun kalian kita bacain. Yang mau titip-titip salam juga sok atuh ya. Ih mantap kali emang komunitas Mobile Legends Indonesia nih lah. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal melihat juga nanti kalian itu bakal dibacakan komentar-komentarnya di Nimo segmen tentunya. Iya. Oke Pak Pul, kita bakal langsung masuk ke dalam in game Pak Pul. Let's go. Let's go. Ini dia. Dadah. Nah, kita mulai lagi nih pertarungan, tapi di bagian bawah udah ada 3 hero dari EVOS Legends yang udah langsung rotasi ke bottom lane-nya. Bajan ada di bagian tengah, Cyclone Swag masih dikeluarkan, masih digaruk-garuk oleh Masya. Semakin banyak minion, semakin berbahagia juga hati Balmon, tapi di bagian tengah udah level 5 untuk fansnya. Wan juga udah level 5, blue buff-nya belum terganggu, dia masih aman untuk mendapatkan blue buff-nya. Udah 1300 dan juga 1400 dari sisi gol, perbandingannya hanya sedikit. Tidak terlalu jauh perbandingan, sedangkan di arah bottom lane sepertinya Pendragon agak sedikit kesulitan karena Kira bisa dengan cukup kuat untuk mempressure seorang Pendragon. Ini bisa dibilang kalau sampai lane di arah bottom lane ini bakal ke pressure habis-habisan, ini ngebuat Kira bakal lebih enak lagi untuk melakukan rotasi. Tapi Wan
memilih untuk lebih fokus untuk melakukan clearing minim dengan cukup cepat. Sedangkan di arah top lane, 3 player dari tim Aura Fire udah bakal fokus. Fans menuju ke arah Red Buff terlebih dahulu, akankah bakal coba dipaksa? Kali ini, lihat, kita bakal langsung coba dapatkan. Red Buff yang gak berhasil diamankan. Sedangkan itu bakal coba langsung ada Meteor Shower, Sembur, dan Bajan masih ada Purify. One last hit gak berhasil mendapatkan poin dari seorang Bajan. Udah disembur, sembur. Bajannya berhasil selamat dan dia pun kabur, tapi udah ada lethal counter tadi dikeluarkan, sakit banget. Walaupun belum ada orang yang tergeprek dengan maksimal dan dipulangkan menuju ke base-nya, tapi ada satu Little Wanderer, tapi Rek! Rek berhasil mendapatkan poin di arah top lane, tapi sedangkan di arah bottom lane, Pendragon lagi dan lagi nggak bisa menjadi Dragon seutuhnya. Sepertinya harus menjadi cicak terlebih dahulu di arah bottom lane. Kira cukup perkasa dengan adanya Balmond dan Bajan bakal membantu pergerakan di arah bottom lane. Coba dipantul, para fans, Paripasa, lihat langsung membuat Kira setidaknya mundur. Fans kali ini bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim EVOS Legends dari arah bottom lane. Sedangkan keluarkan, tapi Pendragon masih survive dan lihat semboran maut dari seorang Fans gak berhasil, sedangkan di arah mid lane berhasil mendapatkan 1 poin. Udah kemasukan kerasukan RKT. Aing mau, aing tembakan. Raptor Budget pun berhasil diambil oleh Fans, tapi ada pergerakan di atas Elisnya mendapatkan space akibat tadi pergerakan dari Angela yang masuk ke arah Link, tapi sepertinya ada pertukaran lane juga. Masyanya bergerak dengan cukup cepat, ada bad impact yang dikeluarkan, satu otot turret pun langsung diancam. Sedikit lagi SP, akankah lethal counter dikeluarkan, tapi untuk Bajannya ngegetok ke arah Fans, sedikit lagi dan langsung aja down. Sanguin Claw-nya terkena ke arah jauh, head ditabrak dengan atap performance. Karena belakang langsung ke arah Phoenix, double kill. Wani anak mani, bukan kaleng-kaleng. Sedangkan di arah top lane, Pendragon masih coba untuk bertahan dari seorang Kael. Bajan, bang coba dihajar. Fansnya, Pendragon. Dan ternyata tidak digaruk. Pendragon mencoba menggaruk, tapi bakal coba dibahas oleh seorang Kael. One last hit gak berhasil. Pendragon still survive. Tapi kalau Pendragon gak balik, ini bakal menjadi bencana. Bakal coba dipaksa. Satu turret kehilangan di arah top lane. Dan mereka gak berhasil mendapatkan Fans dikit lagi, dan tadi pergerakan dari Elis cukup baik, dia belum mau maju, dia hanya menjaga di pertigaan, dan satu outer turret dari EVOS Legend pun udah harus tumbang. Blue buff dari EVOS pun sesaat lagi akan muncul. Akankah terjadi sebuah invade dari Aura Fire, karena ini akan menjadi PR untuk EVOS, di mana mereka kalau tidak memiliki blue buff, Link-nya akan sangat sulit bergerak. Ditambah lagi top lane-nya, mereka benar-benar sudah berhasil mendapatkan 1 tier turret. Dan Wan gak punya retribution, ini harusnya bakal bisa dipaksa sih oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi sepertinya Aura Fire gak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga masih sabar. Masih bisa dibilang mereka respect dengan adanya para pemain dari tim EVOS Legend. Karena kalau mereka udah bakal selonong boy tabrak gaming, bakal coba dipacul di arah top lane. Langsung ke arah Kael, langsung ada Alice yang berubah, tapi ternyata bloodout-nya gak berhasil menghisap darah. Gak berhasil menghisap Wan dan juga Bajan. Sedangkan Fanstrong di arah top lane mencoba untuk mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Dan tidak ada kontak fisik lebih lanjut di arah top lane. Itu dia, terjadi lagi sebuah fight di area tengah. Cukup berani, Tempest of Blade dikeluarkan, tapi Fansnya masih bisa. Tapi untuk sekarang, udah ada Angela yang masuk ke arah Link. Link-nya akan semakin perkasa lagi. Bad impact di bagian belakang, Sanguin kok belum muncul. Dan ternyata jauh headnya langsung tumbang begitu aja. Masya mendadak masuk, langsung ngegaruk. Disabet aja guys. Kali ini di arah belakang gak bisa mendapatkan poin dengan lebih banyak lagi dari tim Aura Fire. Aura Fire masih bertahan posisinya. Wan masih siap dengan sabar, dengan sigap. Dia tidak birahi untuk kali ini. Bisa dibilang di arah bottom lane bakal coba dipaksa dari seorang Kael. Kael akan menjadi titik tumpuan, dan lihat Kael selalu dimakan dengan cepat. Iya. Dia mau pindah ke arah turret, mau defense, tapi tetap aja ada seorang Pendragon. Ini rotasi dari EVOS juga baik banget hari ini, di mana mereka bisa mencicil satu demi satu player dari Aura Fire. Mereka culik, terlambat sudah beberapa backupan tadi dilakukan oleh anak-anak Aura. Untuk Keira terjadi sebuah perubahan lane kayaknya, karena Keira sekarang ada di atas, tadinya dia ada di bawah. Mau ngejar seorang Pendragon dari top lane. Iya. Tapi Keira kali ini masih mencoba untuk mempertahankan posisi arah mid lane-nya. Sedangkan 2 turret di arah bottom lane sudah diamankan oleh para pemain dari tim EVOS. Lihat Wan yang lewat dengan begitu saja. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Lalu ada Fansnya di Tempest top lane. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Bakal coba diagro. Wan Lasin berhasil mendapatkan poin unstoppable. Iwan Anamali mencoba mendapatkan double kill, tapi ternyata Pendragon dengan sigap menggaruk dan lethal counter menumbangkan seorang Rex
koleksi. Wan, seperempat darah. Wan. Apakah dia bakal coba untuk memaksakan Oh, masuk? tidak. Ternyata tidak. Wan, anak mak lebih sabar dan RKT menggunakan flickernya untuk kabur. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends harus mundur karena ada blue buff dari seorang Wan yang sudah kembali hadir di line of down. Iya, tapi untuk Elisnya ternyata masih ingin lebih, satu hit terakhirnya berhasil. Malah ini menyebabkan kematian juga untuk ya, tapi sebuah poin plus untuk Wan. Akan menjadi sebuah keunggulan lagi 6-0-3. Ini Kaya sih bahaya Wan ya. banget untuk Aura Fire. Ini bencana dan What? Aldi Sobat Sebur masih ada Retribution. Kira bakal coba dipaksa. Satu hit lagi. Beberapa Tempest of Blade dikeluarkan. Langsung Power of Blade ke arah belakang. Bakal coba dihajar. Tempest of Blade Tempest of dan Blade. lihat. Karena Kira 2 hit. Satu Dan hit. Kira Wan last hit berhasil diamankan. Wan jempolnya ada 3. Terlalu cepat pergerakan dari seorang Wan. Naik manjat turun pagar anak makni. Wan dari Ponti luar biasa sekali permainannya. Ya ampun, PSN banget dari Wan-nya, tapi di tengah terbuka sebuah space untuk mendapatkan auto turn yang ada di mid lane-nya. Van Strong bisakah dia melindungi rekan-rekannya, tapi Yisansin again and again dia harus tumbang. Wan-nya masih selamat. Ada sebuah bola teluh tadi langsung dilempar ke bagian depan, langsung ya disabet. Kali ini Chang'e aja bisa selamat. Sakit banget. Satu hit terakhir Chang'e dan juga Elisnya Oji. Ternyata Wow. nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Wan. Dia lebih sabar, bisa dibilang dia bisa manjat tembok. Dia langsung pakai Deviant Sword, tapi dia tak mau, dia tidak mau kehilangan momentum. Dari EVOS Legends sudah memimpin 26.000 gold yang dimiliki. Kita bakal lihat replaynya, dipaksa Kira. Nih, Link kalau udah punya damage enak banget nih. Serot, tuh serot, Serot. serot. Nah, Nah, dia manjat pagar nih. Ih, Dah. cepat betul jempolnya. 17 Agustus udah lewat, tapi dia masih panjat pinangnya di situ ya. Lihat di arah belakang menuju ke arah seorang Van Strong. Tapi masih bisa survive. Wan mau coba Hey, dipasang Wan. Tempest of Blade ini bakal menjadi kerugian untuk Wan. Masih bisa kabur. Ada sama Force. Ternyata defense-nya cukup baik dari EVOS Legends. Malah mengamankan seorang Phoenix. Wan-nya tetap berada di posisi yang aman. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Tapi satu hal ya gue lihat di sini adalah kesabaran dari Wan dan keputusan dari Wan yang berkali-kali begitu tepat diambil. Karena di beberapa momen di saat SPC segitu, ada beberapa momen Wan-nya tetap nabrakin dirinya untuk mendapatkan ataupun mengambil sebuah resiko bisa mendapatkan poin kill. Tapi untuk sekarang Wan-nya pinter banget. Dia sepertinya ya udahlah, ini keputusan yang baik. Dia lebih baik mundur dulu, tidak mau memaksakan keadaan hingga membuat tadi sedikit lagi HP-nya, tapi dia mundur dan selamatlah untuk sekarang. Benar Phoenix banget. beserta Bajan udah menjadi tetangga berseberang-seberangan, tapi ya- belum mau ngobrol satu Gue sama yakin lain. banget ini Wan bakal di-ban abis ini linknya. Gue yakin seyakin-yakinnya. Dan lihat Bajan bakal coba untuk mengganggu. Smart Missile Cloud dikeluarkan. Satu buat Sanjun Cloud ke arah Fans. Tapi Fans masih menggunakan Retribution dengan cukup baik. Kali ini lihat. Satu Retribution-nya berhasil mengamankan Red Buff terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Pendragon sudah mencolek-colek Bapak Lord yang terhormat. Di bawah menit yang ke-12 tandanya. Pendragon kali ini bakal coba untuk melakukan split push di arah top lane. Sedangkan Wan udah setiap di posisi Bajan sudah dilempar. Masih bisa bertahan. Pas yang dituju tapi ternyata Wan gak mau terlalu terburu-buru Pak Pul. Sakit banget tadi cangkulan dari Bajan. Ini benar-benar sebuah semangat dari ibu kos yang tidak dibayar kos-kosannya 6 bulan sama anak kosnya ya. Oke. Sakit tadi cangkulannya Alright, bos. sedangkan di arah bottom lane, Wan udah bakal melakukan clearing minion dengan cukup cepat. Di lane dari top lane, tim EVOS Legends juga melakukan clearing minion. Bersama-sama mid lane akan menjadi tujuan utama untuk saat ini. Wan sudah standby, RKT juga sudah siap. Langsung Alis mencoba untuk masuk, ternyata tidak bisa. Sedangkan di sisi arah top lane, Keira harus mundur. Tidak terlalu kuat berat semua damage. Pendragon lebih fokus ke arah turret. Keira terkena seperempat, setengah darah. Sudah mulai hilang, di ejector. Badannya, Meteor Shower, disebut Phoenix yang kali ini harus mundur. Semburan maut pompa dari seorang Van Strong. Ternyata tidak Sakit. berhasil untuk menumbangkan. Tapi Wan, Wow. oh my god, Wan nama nih tiba-tiba setengah darah. Kayak mana Wan langsung dimasukin oleh seorang RKT. Bakal coba paksa, Ini dia. jarak mid lane, langsung ke arah belakang. Van yang sakaratul maut, bakal coba dihajar. Tapi one last hit, benar-benar one last hit. Wan Wan-nya pulang. selamat. Dia- Wan-nya pulang Ji. Yes, Wan pulang, betul banget. Waduh, nggak bisa lagi memaksakan. Wan-nya udah berhasil untuk melakukan farmingan lagi, udah level 15 juga. Sekarang udah memasuki menit ke-12. Nantinya Lord akan semakin kuat. Bajan sendirian, ngezoning di depan, kuat banget. Sebuah hal yang benar-benar jarang bisa dilakukan oleh banyak player lainnya. Tapi Bajan, dia mengganggu ya di bagian depan. Halo, pukul aku, ejector aku. Tidak ada yang mau masuk dan juga mendekat ke arah Bajan. Bukan hanya itu aja,
dari para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka bakal dapetin satu buah red buff dari tim Aura Fire Fans. Yep. Gak punya red buff. Kali ini dengan cukup aman diamankan. Perbedaan gold hampir ke arah 12.000. 12.000 gold cukup jauh untuk tim Cukup jauh. Aura Fire. Aura Fire, tapi balik lagi Marksman di saat late game ini akan bisa aja membalikkan keadaan karena turntable moment bisa aja terjadi kapanpun. EVOS harus tetap waspada dan Aura Fire sebenarnya masih punya kesempatan di mana nantinya mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Oke. Nah ini dia, Kojul. ada tuh. Kalau kayak gini kita mantap ya. mainkan itemnya Kojul. Kita bakal lihat Kojul. Jadi Iya. kita harus request ada namanya Kojul. Jadi buat kalian semua ya kan, kita bilang terima kasih Kojul ya gak sih. Untuk amankan itemnya. Kita bakal lihat item dulu untuk kali ini. Dalam 3, 2, 1. Oke. Lihat. One. Udah pakai Wind Talker menuju ke Queen Swing. Sedangkan dari Fan sudah bikin Wind of Nature terlebih dahulu. Salah satu item yang membuat dia sustain di arah team fight. Sedangkan untuk dari Cecilian udah punya Divine Glaive. Buset, ini bakal tamparan keras banget untuk para pemain dari tim Aura Fire. Udah ada Erek kita masuk, ternyata kira bakal coba dipaksa. Masih ada semburan mau dari seorang Van Strong kali ini dengan semburannya. Ternyata membuat Keira selamat di arah top lane. Pendragon juga udah punya Queen Swing. Seperti bakal ada split push yang dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Coba dipaksa, baca dilempar, langsung ke arah finish. Langsung tembak sama ke arah belakang. Gak berhasil mendapatkan apapun dari Watami. Ternyata Bajan yang berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Bakal coba dipaksa dan 1 sabetan ke dada, keketek dari hero dan ada seorang Bajan menumbangkan Bajan di arah depan 40. Benar sekali, sebuah pancingan dari Bajan tadi. Emang mereka mendapatkan 1 orang tapi Bajan pun harus mengorbankan dirinya. Walaupun tadi sepertinya antara itu emang sengaja ataupun emang dari kesengajaan itu ada bait yang dilakukan. Karena tadi Sanguine Claw-nya miss nih Ji. Andai tadi Sanguine Claw-nya kena, gue yakin linknya pasti akan masuk. Seandainya kena tadi Sanguine Claw-nya langsung mengikat ke arah Van Busen akan menjadi sebuah hal yang tidak resiko terkira. yang cukup tinggi sih ya kan. Iya. Rek udah masuk terlalu lama terhadap tubuh seorang Wan, tapi ternyata berhasil diamankan oleh Rexy dengan 1 kali bad impact saja. Membuat Rexy menjadi hyper support untuk kali ini. Wan bakal mencoba untuk menjaga pergerakan para pemain dari tim EVOS Legends. Dan sedangkan itu Pendragon menjadi tulang punggung keluarga untuk menggetok Bapak Lord yang terhormat. Sudah ditumbangkan kali ini, udah di hand edge. Dan juga udah masuki menit yang ke-15. Kita sudah memasuki ke arah late game. Harusnya Van Strong udah cukup sakit, tapi sepertinya Van Strong dengan tidak ada ruang bergerak membuat Van Strong tuh kan kekurangan daya dobrak kali ini dengan 9.000 gold saja di menit yang ke-15. Yap. Itu Holy Crystal kayaknya akan langsung dibuat oleh Cecilian. Ya ini akan menjadi sebuah ancaman yang begitu besar lagi. Apalagi sekarang dia memiliki blue buff. Akan nge-spam banget ke arah bad impact-nya semakin tinggi, stack semakin gila lagi. Ilmu hitam yang dikeluarkan tahu-tahu kesantet. Langsung rebahan telentang lemes. Bibir pecah-pecah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi BOD ataupun satu item lain untuk Masya kayaknya akan langsung on the way nih ya. Oke, kita lihat bakal coba dipaksa kali ini. Mountain Shocker telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan 1 buah inhibitor. Bapak Lord terlambat udah masuk. Udah mulai disembur. Tapi dari sana Bajan Phoenix bakal coba dipaksa. Setengah darah, seberapa darah Phoenixnya tumbang di arah base. Dan ternyata pas ke arah belakang. Wind of Nature mencoba menyelamatkan. Dan Vansnya tumbang. Dan ini bencana untuk Aura Fire. Tandanya EVOS Legends take the game 1. Take the game 1 kan, tapi ternyata minion udah habis dan ternyata berhasil. Game 1 untuk EVOS Legends. Kemenangan yang bisa dibilang mutlak banget. Mereka nggak dapat ancaman apapun dari awal game gitu. Oh my god. Tuh